Welcome to our channel. Belakangan ini nama Arab Saudi cukup ramai dibahas oleh dunia internasional. Pasalnya terdapat sejumlah peristiwa yang disesalkan masyarakat internasional, khususnya negara-negara muslim. Ya, beberapa di antaranya termasuk penangkapan sejumlah ulama terkemuka, hingga rencana sang putra mahkota Mohammed bin Salman mensekularisasi negara bertajuk Tanah Dua Masjid Suci ini. Data Fakta sudah menyiapkan untuk kamu sejumlah fakta terkini berkaitan dengan Arab Saudi. Simak dan tontonlah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif. Menangkap ulama. Inilah salah satu hal yang juga ramai dibahas. Ya, dikabarkan otoritas kerajaan Saudi baru-baru ini menangkap sejumlah ulama. Dilansir dari CNBC Indonesia, Arab Saudi menangkap ulama ternama Syekh Abdullah Basfar. Kabar itu dikonfirmasi oleh Prisoners of Conscience di akun Twitter pada Jumat 4 September 2020. Meski baru terkonfirmasi, pihak Saudi sendiri mengungkap kalau penangkapan tersebut sudah terjadi sejak Agustus. Menariknya, mereka tak memberikan rincian lebih lanjut terkait bagaimana dan di mana Syekh Abdullah ditangkap, termasuk alasan penangkapannya. Diketahui Syekh Abdullah merupakan seorang profesor di Departemen Syariah dan Kajian Islam di King Abdul Aziz University di Jeddah. Ia juga diketahui merupakan mantan sekjen Organisasi Kitab dan Sunnah Dunia. Selain itu, laporan penahanan Syekh Abdullah bertepatan dengan laporan penahanan ulama lainnya, yakni Syekh Saud Al-Funaisan yang ditangkap sejak Maret. Al-Funaisan diketahui merupakan seorang profesor di Universitas Al-Imam di Riyadh. Disebutkan kalau penahanan keduanya dianggap sejumlah pihak sebagai bagian dari tindakan terhadap ekstremisme di kerajaan tersebut yang didasarkan pada rencana putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk menghapus identitas agama Arab Saudi. Bagaimana pendapat kalian? Menghapus identitas agama? Berkaitan dengan poin sebelumnya, disebut-sebut kalau Mohammed bin Salman atau MBS adalah sosok di balik penangkapan tersebut. Hal barusan seperti dikutip Detik dalam artikelnya, isu soal putra mahkota Saudi di tengah penangkapan ulama dengan menyebut nama penguasa de facto Arab Saudi itu. Dilaporkan kalau sejak 2017, dirinya telah menindak ulama, jurnalis, akademisi, dan aktivis dunia maya atas pandangan kritis mereka terkait cara MBS memerintah negara. Menurut kantor berita internasional Al-Quran IQNA, sejak berkuasa, MBS telah melakukan sejumlah reformasi yang kemudian dinamainya sebagai Visi Saudi 2030, mencakup perubahan berbagai bidang seperti budaya, sosial, dan ekonomi. Lebih lanjut, apa yang disebut sebagai reformasi putra mahkota Saudi adalah sejatinya hanya sebuah langkah-langkah untuk menghilangkan simbol-simbol Islam dan memasukkan ide-ide barat di negara itu. Ya, reformasi ala MBS ini menurut media berbasis di Iran tersebut kebanyakan menyasar kebebasan sipil seperti membuka bioskop, kebebasan perempuan untuk mengemudi, memperbaiki masalah perceraian, hak asuh anak, percampuran laki-laki dan perempuan di tempat-tempat umum, dan masih banyak lagi. Makin dekat dengan Israel. Bagi kalian yang sering menyimak dinamika politik Timur Tengah, pastinya tahu dong kalau hampir semua negara-negara Arab tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, salah satu alasan kuatnya tentu saja konflik tak berujung antara Palestina dan Israel. Namun, baru-baru ini, publik dunia, utamanya Muslim, dibuat kecewa tatkala Uni Emirat Arab atau UEA, sekaligus tetangga Arab Saudi, memutuskan menormalisasi hubungannya dengan Israel. Melansir laman liputan6.com, sejarah baru tersebut tercipta pada Kamis 13 Agustus 2020, di mana UEA dan Israel menandatangani kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selaku si juru damai. Ya, dalam pernyataannya bersama Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan putra mahkota Abu Dhabi Muhammad El Nahyan menyebut kesepakatan ini dengan kalimat diharapkan akan memajukan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Lalu bagaimana reaksi Arab Saudi selaku pemain inti di kawasan tersebut? Sebelum itu, Nabil Abu Rudeine selaku penasihat senior Presiden Palestina pada Kamis 13 Agustus 2020 mengatakan pemimpin Palestina menolak dan mengecam hubungan trilateral UEA, Israel, Amerika Serikat. Sedangkan Arab Saudi seperti dilansir Kompas bersama Maroko dengan tegas menolak buka hubungan diplomatik dengan Israel.
Hal itu diungkap oleh salah seorang anggota keluarga kerajaan, Pangeran Turki Al Faisal, pada Jumat 21 Agustus 2020. Pihaknya dengan tegas menolak hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali Palestina berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Meski begitu, seperti dilansir liputan6.com, pemerintah Arab Saudi mengizinkan semua penerbangan antara Israel dan UAE melewati wilayah udaranya. Tokoh penting dalam pemberian izin itu adalah Jared Kushner, menantu sekaligus penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan disebutkan Perdana Menteri Israel Netanyahu mengklaim sejak 30 Agustus 2020 negaranya tengah dalam pembicaraan rahasia dengan pemimpin negara Arab untuk menjalin hubungan. Apakah Arab Saudi terlibat dan melunak? Menarik untuk ditunggu. MBS dipanggil pengadilan Amerika Serikat. Tahu tidak kalau pada Agustus kemarin Pangeran MBS mendapat panggilan pengadilan Amerika Serikat? Ya, kabar itu seperti yang dilaporkan media kenamaan Timur Tengah Al Jazeera bertajuk US Court Issues Summons for Saudi Arabia's Mohammed bin Salman. Kabarnya sang pangeran ganteng ini terjerat kasus dugaan upaya pembunuhan. Pihak pelapor diketahui adalah Dr. Saad Al-Jabri, mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri Saudi. Ia mengaku diincar oleh MBS selama 3 tahun belakangan sebab dirinya mengetahui informasi sensitif terkait penguasa de facto Saudi itu. Pada Selasa 11 Agustus 2020, pengadilan Washington DC secara resmi memanggil MBS. Suratnya dilayangkan langsung ke sang pangeran di Istana Al-Auja di Riyadh. MBS bukanlah satu-satunya yang dipanggil, turut pula regu pembunuh Tiger Squad. Ya, Saad Al-Jabri turut melaporkan 6 anggota regu itu lantaran dituduh mengincar nyawanya di Kanada. Bagi yang belum tahu, regu ini adalah badan intelijen yang memiliki mandat melakukan operasi dan eksekusi rahasia membunuh para pembangkang Saudi dengan cara diam-diam. Pesta Pangeran Arab. Bukan hal aneh kalau seorang pangeran berpesta dengan dana yang fantastis. Tapi yang menarik datang dari Pangeran Saudi MBS yang belakangan disoroti dunia lantaran gaya hidup glamornya. Hal itu terungkap oleh laporan New York Post pada 31 Agustus 2020. Tak tanggung-tanggung, sebuah pulau pribadi di Maladewa, tepatnya di Vela Private Island, pernah menjadi titik lokasi pesta mewah sang sultan. Gilanya lagi, seperti yang dilaporkan, sekitar 150 wanita cantik langsung diterbangkan dari Brasil, Rusia, dan beberapa tempat lain untuk menemaninya. Diketahui pulau tersebut berisi beberapa villa pribadi yang dibangun menghadap ke perairan biru Samudra Hindia dengan biaya sekali pesta tidak kurang dari 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 732 miliar rupiah. Menurut Private Island News, MBS bahkan mendatangkan sejumlah artis ternama seperti Pitbull, rapper Korea Gangnam Style PSY, dan DJ Art Project Jennifer Lopez hingga Shakira untuk memeriahkan pestanya. Sejumlah pangeran Arab meninggal misterius. Belakangan negara minyak ini mendapat banyak sekali sorotan dunia. Terlebih situasi yang saat ini terjadi di dalam istana. Yang paling seksi tentu saja perebutan tahta kekuasaan yang sering kali jadi topik. Namun kali ini berbeda. Pasalnya seperti dikutip CNBC Indonesia, dalam sebulan terdapat 3 pangeran Arab meninggal dunia secara misterius. Adalah Pangeran Khalid bin Saud bin Abdul Aziz yang diumumkan meninggal pada Selasa 7 Juli 2020. Menurut otoritas Saudi, Pangeran Khalid meninggal di luar negeri. Menariknya, itu merupakan kali ketiga pemerintah Saudi mengumumkan kematian pangerannya dalam 2 bulan belakangan. Ya, sebelumnya diketahui 2 pangeran Saudi meninggal dalam sebulan. Mereka adalah Pangeran Bandar bin Saad bin Muhammad bin Abdul Aziz dan Pangeran Saud bin Abdullah bin Faisal bin Abdul Aziz Al Saud. Uniknya, dalam pernyataan pers kerajaan, Saudi Press Agency hanya menyebut keduanya meninggal dunia dan dikuburkan di Riyadh. Tidak ada konfirmasi lagi soal penyebab meninggal atau penyakit yang diderita. Nah, hal itu lantas menimbulkan sejumlah spekulasi. Itulah sejumlah fakta terkini terkait kerajaan Saudi, sebuah negara yang barangkali akan memasuki era baru. Bagaimana pendapat kalian?